Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatidz, para orang tua, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian kesehatan lahir batin. Dan kita mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang diuji dengan sakit atau dengan penyakit, segera Allah sembuhkan penyakitnya. Dan kita juga mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih tidur, semoga Allah bangunkan. Padahal tadi sudah sebelum azan sudah dipanggil-panggil ya. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira masih ada yang tidur gak sekarang tuh? Ya. Kita bangunkan lagi ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita seperti biasa setiap bulan kita kembali memanfaatkan waktu kita ini yang sangat mahal untuk bersilaturahim dan talabul ilmi. Mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita langsung saja ya mulai pembahasan kita masih dari kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu kitab setiap bulan ini kita di masjid ini membahas khusus tentang kematian dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari akhirat. Ya, jadi di sini kita tidak mempelajari tentang fikih, tentang hadis secara khusus, tetapi memang pembahasan kitab tematik khusus untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian dan hari akhirat. Dan seperti yang kita sudah sering sampaikan, bahwa tema kematian ini adalah kebutuhan semua kita. Jadi tidak mengenal batasan umur. Jadi jangan dibilang bahwa tema-tema seperti ini hanya untuk orang-orang tua.
Jadi ini semua umur, karena kematian tidak pernah melihat akte kelahiran. Ya, yang tua mati, yang muda mati. Juga kematian bukan hanya untuk orang-orang yang sakit, karena yang sakit mati, yang sehat mati. Bukan hanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, karena orang miskin mati, orang kaya mati, semua akan mati. Ya, kata kuncinya ayatnya sama-sama kita sudah hafal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan. Ya, jadi bukan sekadar mengalami tapi merasakan yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas satu bab, yaitu bab kaifiyati at-tawaffi lil mauta wa ikhtilafu ahwalihim fi dzalik. Bab tentang bagaimana proses kematian bagi orang-orang yang mati dan keadaan orang-orang yang meninggal dunia yang berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Berbeda-beda dia merasakan kematian, berbeda-beda kondisinya. Jadi bagaimana proses kematian, kemudian kondisi orang-orang meninggal dunia yang juga berbeda-beda. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallif rahimahullah, i'lam ya akhi anna at-tawaffi taratan yudafu ila malakil maut limubasharatihi dzalik. Sesungguhnya kematian, peristiwa kematian kadang-kadang dihubungkan langsung atau dihandle, ya, dilaksanakan langsung oleh malakul maut, malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mencabut nyawa. Namanya apa? Malakul maut. Jadi pertama, kadang-kadang orang mati ini atau peristiwa kematian yang menimpa seseorang itu dihandle langsung oleh malakul maut. Wa taratan yudafu ila a'wanihi minal malaika, kadang-kadang juga disandingkan. Jadi kalau pertama tadi langsung dihubungkan dengan malakul maut, kadang-kadang juga kematian itu disambungkan kepada malaikat-malaikat atau pembantu-pembantu dari malakul maut dari kalangan malaikat. Jadi malaikat selain malakul maut. Wa taratan yudafu ila Allah Ta'ala, dan kadang-kadang juga kematian seseorang itu dikaitkan atau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi ada tiga, ya. Dalam Al-Quran ada tiga. Kadang-kadang kematian itu dikaitkan dengan malakul maut, dan itu yang banyak. Kadang-kadang dikaitkan, ya, kepada malaikat-malaikat selain malakul maut, kadang-kadang juga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi mithli qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di surat Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala
yatawaffa, yang mewafatkan, yang mematikan. Jadi itu terminologi yang paling bagus yang kita pakai adalah kata wafat. Ya, di Al-Quran banyak dipakai kata wafat. Ya, si fulan wafat, telah wafat si fulan, atau si fulana telah wafat. Wafat itu artinya cukup, genap, sempurna. Jadi karena dia sudah sempurna jatah umurnya, sudah cukup jatah rezekinya, maka dia wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala yatawaffal anfusa, yang mewafatkan nyawa-nyawa, hina mautiha, ketika nyawa-nyawa itu mati, mengalami kematian. Nah, di sini di surah Az-Zumar ayat 42, ini pencabutan nyawa atau peristiwa kewafatan ini disandingkan langsung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang langsung mewafatkan. Wa huwal mutawaffi 'alal haqiqah, kata Al-Qurtubi, dan memang Allah Subhanahu wa taala adalah yang mewafatkan pada hakikatnya. Jadi Allah yang pada hakikatnya yang mematikan. Ya. Walaupun dilakukan oleh malakul maut atau oleh malaikat-malaikat selain malakul maut, tapi pada hakikatnya, kata Al-Qurtubi, huwal mutawaffa 'alal haqiqah, Allah adalah yang mewafatkan pada hakikatnya, pada hakikinya yang sebenar-benarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-Kalbi radhiyallahu anhu yaqul. Al-Kalbi, nama ulama semoga Allah meridainya, berkata, yaqbidu malakul mautir ruh minal jasad. Malakul maut mencabut roh dari jasad. Ya. Jadi penjelasannya seperti itu, kata beliau, malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dia mencabut roh, ya, roh nyawa, minal jasadi, dari jasad. Karena kita ini kan masih hidup, tubuh kita, jasad kita masih menyatu dengan roh. Nah, disitulah kehidupan. Kita hidup karena di dalam roh kita ini masih ada, di dalam jasad kita ini masih ada roh, nyawa. Nah, malakul maut itu mencabut roh dari jasad, thumma, kemudian yusallimuha ila malaikatir rahmah in kana mu'minan. Kemudian malakul maut menyerahkan nyawa yang sudah dicabut itu kepada malaikat rahmat. Malaikat rahmah, in kana mu'minan, kalau orang yang dicabut nyawanya orang beriman. Kalau yang dicabut nyawanya orang beriman, maka setelah dicabut nyawanya oleh malakul maut, rohnya itu diserahkan kepada malaikat-malaikat rahmat. Ini yang kelanjutannya nanti akan mengantarkan ke surga. Wa ila malaikatil adzabi in kana kafiran, dan diserahkan kepada malaikat-malaikat azab, malaikat-malaikat penyiksa yang bertugas menyiksa, kalau yang dicabut nyawanya adalah orang kafir. Jadi malakul maut mencabut nyawa seseorang, kemudian setelah dicabut, jadi dia tugasnya hanya mencabut. Setelah dia cabut, dia serahkan kepada malaikat rahmat kalau orang tersebut orang baik, orang beriman. Dan sebaliknya kalau dia orang kafir, maka diserahkan kepada malaikat azab. Jadi seperti itu kira-kira prosesnya. Karena ini berkaitan dengan gaib, kan kita nggak lihat ya, jadi kita percaya saja. Ini pendekatannya semuanya pendekatan iman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, inna malakal maut, sesungguhnya
malakul maut. Jalisun wa baina yadayhi sahifatun. Duduk dan di hadapannya terdapat sahifah, kumpulan-kumpulan catatan. Jadi kayak buku gitu ya, yang di dalamnya ada tulisan-tulisan, itu namanya sahifah. Tuktabu lahu lailatan nisfi min Sya'ban, di mana sahifah itu catatan-catatan, buku yang menghimpun catatan-catatan amal manusia itu ditulis pada malam separuh bulan Sya'ban, atau yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi apa yang biasa selama ini kita kenal dengan nisfu Sya'ban itu bukan buatan orang-orang sekarang. Itu ada dasarnya dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi malam itu, atau di malam itulah ditulis sahifah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan adalah Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaqulu, berkata, innallaha la yaqdil aqdiyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Ibnu Abbas menjelaskan hadis Nabi tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqdi al aqdiyah, benar-benar menetapkan segala ketetapan. Ya, jadi ketetapan-ketetapan Allah tetapkan fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Itu keutamaannya malam nisfu Sya'ban, karena kata Ibnu Abbas, pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh ketentuan-ketentuan yang akan terjadi selanjutnya. Wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadar, kemudian Allah serahkan catatan itu, catatan yang telah ditetapkan oleh Allah, kepada para malaikatnya pada malam Lailatul Qadar. Ini dua malam yang dua-duanya malam yang agung. Ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan ada malam Laila nisfu Sya'ban. Wa fi hadza jam'un bainal qaulaini, kata Al-Qurtubi, dan di sini ada penggabungan antara dua pendapat. Fa inna minal ulama may yaqulu, karena ada sebagian ulama berpendapat atau berkata, innal murada bil lailati allati fiha yufraqu kullu amrin hakim hiya lailatun nisfi min Sya'ban. Karena ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam yang di dalamnya ya dirinci segala urusan adalah pada malam nisfu Sya'ban. Jadi semua perkara-perkara penting yang akan terjadi setahun yang akan datang, ada sebagian ulama mengatakan itu diputuskan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Wa minhum man qala, dan di antara ulama ada yang berpendapat Lailatul Qadari, semua hal-hal yang akan terjadi pada setahun yang akan datang itu ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian Ibnu Abbas itu menggabungkan pendapat itu. Jadi ditentukan pada malam nisfu Sya'ban, kemudian diserahkan kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Yaitu di kalangan ulama, kalau ada perbedaan pendapat, ada dua metodologi. Pertama ada thariqatul jam'i, ya. Jadi digabungkan, diakurkan, dikolaborasikan antara dua pendapat. Ya, jadi diambil jalan tengah. Kalau tidak bisa, maka diambil jalan tarjih. Tarjih itu ada satu pendapat diambil, kemudian ditolak yang lain. Dan yang banyak selama hadisnya mirip dan sama, itu biasanya ulama kita menempuh metode namanya thariqatul jam'i, yang menggabungkan antara dua pendapat yang seolah-olah berbeda tetapi masih bisa diakurkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idzan qada umrus syakhsi,
Lalu kata Al-Qurtubi, apabila umur seseorang telah berakhir, ya telah ditetapkan ya, alladzi hana, yang sudah dipastikan kedatangannya, bahwa si fulan akan meninggal dunia dalam ketetapan Allah. Jadi setahun yang akan datang ini kan sudah di dalam sahifah catatan Allah itu kan sudah disebutkan semua, ditulis, dicatat siapa yang akan meninggal. Ya, setahun yang akan datang itu. Kalau sudah selesai waktunya dan akan datang waktu ajalnya, saqatat waraqatuhu min sidratil muntaha, maka daunnya itu gugur, jatuh dari sidratul muntaha, allati fiha ismuhu minas sahifati, dari dalam sahifah yang namanya orang tersebut ada dalamnya, itu sudah dicatat. Jadi makanya ada istilah sudah gugur daunnya, ya. Jadi kalau sudah waktunya maka nama orang tersebut yang akan dicabut nyawanya gugur, jatuh dari sahifah, dari sidratul muntaha, faya'rifu atau fayu'rafu annahu qad faraga ajaluhu wanqata'a aqluhu, maka kemudian orang itu dikenal bahwa ajalnya telah habis dan makanannya telah berhenti, artinya rezekinya. Ya, makanya dua hal ini kenapa dikatakan wafat, artinya cukup, sempurna, sudah sempurna umurnya, jatah umurnya, dan sudah sempurna jatah rezekinya. Makanya dua hal jamaah sekalian, kita jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita, karena selama kita hidup maka Allah jamin rezeki kita. Jadi jangan takut dengan rezeki, apalagi hanya soal makan dan minum. Betul? Ya. Jadi karena rezeki datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Bukan dari orang tua, bukan dari orang tua. Makanya tidak boleh seseorang orang tua ya mencegah kelahiran anaknya gara-gara takut rezeki. Itu haram dalam Islam, itu nggak boleh. Ya, karena akidah kita harus kita yakini bahwa rezeki datangnya dari Allah, bukan dari orang tua. Seandainya rezeki ditentukan orang tua, rezeki anak ditentukan orang tua, maka ketika orang tuanya meninggal atau wafat, maka wafat pula anaknya. Kenapa? Karena rezeki anak tergantung pada orang tua. Tapi ternyata tidak, kan? Ada orang yang justru mendapatkan rezeki lebih banyak setelah orang tuanya meninggal dunia. Ya, betul. Terutama orang-orang yang meninggalkan banyak warisan. Ketika orang tuanya hidup, dia tidak bisa punya akses kepada harta orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya mendapatkan banyak warisan. Makanya sebagian anak-anak yang tidak terdidik, tidak tertarbiyah dengan dakwah yang baik, itu justru banyak mengharapkan mudah-mudahan orang tuanya cepat mati. Kira-kira ada nggak anak seperti itu? Ada nggak? Mudah-mudahan engkong cepat mati, katanya, biar warisannya jatuh ke saya. Ternyata duluan dia meninggal. Ada nggak seperti itu? Banyak kejadian. Ya, makanya kematian ini tidak mengenal umur, tidak mengenal akte kelahiran. Kadang-kadang ada pernah yang kadang-kadang kakeknya yang dirawat di rumah sakit, cucunya yang meninggal. Ada orang yang dirawat di rumah sakit yang meninggal, yang merawat. Ada seseorang divonis umurnya tinggal paling 6 bulan sampai setahun. Ternyata hidup bertahun-tahun. Yang memvonis, dokter yang memvonis malah yang meninggal. Inilah misteri kehidupan ini. Makanya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menenangkan kita.
ketika semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, inna malakal maut, wa fil hadis, juga di dalam hadis disebutkan inna malakal maut, sesungguhnya malakul maut tahtal arsy, di bawah arasy, taskutu alaihi sahaifu man yamut, dan jatuhlah kepadanya daun dari sahifah, dari catatan, dari buku catatan itu siapa-siapa yang meninggal. Ini kita bisa bayangkan ya, jadi seperti orang di bawah pohon, dari atas pohon itu berguguran daun. Nah, daun yang jatuh itu diambil oleh malakul maut. Jadi seakan-akan seperti SK-nya. Ya, daun yang jatuh, kira-kira itu malakul maut tinggal melihat di daun itu ada catatnya siapa namanya nih. Nah, lalu dia berdasarkan daun itu dia menjalankan tugasnya. Jadi malakul maut juga tidak sembarangan. Ya, dia hanya ditugaskan petugas. Siapa yang menugaskan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada akan orang yang meninggal dunia tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza nazara malakul maut al-insan, apabila malakul maut melihat manusia, orang, qad nafida ajaluhu, telah habis ajalnya, wanqata'a rizquhu, dan terputus rezekinya. Jadi umurnya sudah selesai, kemudian rezekinya sudah putus. Alqa alaihi sakaratil maut, maka tugas malakul maut selanjutnya adalah melimpahkan kepada orang itu namanya sakaratul maut. Sakaratul maut. Inilah yang kita minta kepada Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, minimalkan atas kami pada saat-saat melalui sakaratul maut. Jadi sakaratul maut ini dialami oleh semua orang. Cuma kondisinya tentu berbeda-beda. Dari satu orang ke orang lain berbeda-beda dia merasakan sakaratul maut. Faghashiyathu kurbatihi wa adrakathu gamaratuhu, lalu orang itu selanjutnya akan merasakan bagaimana dia melalui saat-saat sakaratul maut. Kalau dia orang baik-baik, maka insya Allah diringankan melalui sakaratul maut. Tapi sebaliknya kalau dia orang jahat, maka tentu dia akan susah di dalam melalui saat-saat sakaratul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan kepada kita pada saat-saat kita melalui sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Wa fi haditsil Isra, dalam hadis tentang Isra Mi'raj Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu ala malakin jalisun ala kursiyyin. Nabi cerita, saya lewat di depan satu malaikat yang duduk di atas kursi. Wa idza jami'ud dunya wa ma fiha, dan semua dunia beserta isinya, baina rukbataihi, terdapat di antara kedua pahanya. Bisa digambarkan ya. Jadi ini cerita Isra Mi'raj. Nabi melewati satu malaikat dan dunia beserta isinya itu ada di kedua paha malaikat itu yang sedang duduk. Wa yaduhu wa biyadihi, dan di tangan malaikat itu lauhun maktubun,
terdapat ada seperti catatan atau papan, ya, yang dipakai menulis, tertulis yanzuru fihi la yalfitu anhu yaminan wala shimalan. Bisa digambarkan jemaah sekalian? Jadi kata Nabi, saya melihat ada malaikat duduk di kedua kakinya, itu dunia beserta segala isinya. Kemudian di tangannya, di depannya, maksudnya di depannya itu ada catatan. Dan malaikat itu melihat kepada catatan itu, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Jadi fokus dia melihat. Fakultu, kata Nabi, lalu aku berkata, dia bertanya, Nabi bertanya, ya akhi Jibril, wahai Jibril, man hada, siapa dia ini? Nabi nggak kenal kan, siapa dia ini? Ya Jibril. Faqala, Jibril menjawab, hadza malakul maut. Muhammad, inilah dia malakul maut. Fakultu, lalu aku berkata, kata Nabi, ya malakul maut. Lalu malakul maut langsung bertanya kepada Nabi, bertanya kepada malakul maut, ya malakal maut, wahai malakul maut. Inilah kelebihan Nabi bisa berbicara dengan malakul maut. Apa kata Nabi kepada malakul maut? Ya malakul maut, wahai malakul maut. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab memanggil seseorang dengan sopan itu pakai ya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya Rasulullah. Ya. Ya Muhammad, ya Abdullah. Yang penting jangan ya ampun itu. Itu panggilan penghormatan. Ya malakal maut, wahai malakul maut, kaifa taqdiru ala qabdi arwahi jami'i man fil ard? Bagaimana kamu bisa dan mampu mencabut roh-roh semua manusia yang ada di bumi ini? Di bumi, di daratnya dan di lautnya. Bagaimana cara kamu bisa mencabut nyawa-nyawa semua yang ada di bumi? Faqala, lalu malakul maut menjawab, ala tara, tidakkah kamu melihat, anna dunya kullaha, sesungguhnya dunia semuanya, baina rukbatayya, ini di kedua apa namanya ini, lututku. Ya, bukan kamu tidak melihat bahwa dunia ada di kedua kakiku. Wa jami'al khalaiq baina ainayya, dan semua makhluk ada di hadapanku. Wa yadai, dan kedua tanganku, yablughani ma bainal masyriq wal maghrib, mencakup, menjangkau antara timur dan barat. Namanya juga malaikat, ya, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nafadu ajalu amdin, lalu kata malakul maut, apabila ajal seorang hamba telah habis, nazartu ilaihi, aku melihat kepadanya. Fa idza nazartu ilaihi, dan apabila aku sudah melihat kepada orang itu, arraftu a'wani minal malaika, aku perkenalkan orang itu kepada teman-temanku dari kalangan malaikat. Jadi begitu prosesnya. Jadi malakul maut dulu, kalau dia sudah lihat orang itu yang calon akan dicabut nyawanya, lalu kemudian malakul maut menyampaikan, memperkenalkan orang itu kepada para malaikat. Annahu maqbudun, bahwa orang itu sipulan akan dicabut nyawanya. Wa batashu bihi yu'alijuna nas'aruhi, dan mereka kemudian ikut di dalam mencabut roh orang tersebut. Fa idza balagu birruh al-hulqum, maka apabila roh telah sampai di tenggorokan, alimtu dzalika, maka aku sudah ketahui. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam proses kematian ada juga keterlibatan malaikat-malaikat lain selain malakul maut. Jadi malakul maut ini kira-kira kayak direkturnya lah gitu ya. Jadi di bawahnya itu ada pembantu-pembantunya,
bagaimana mereka bekerja, wallahu ta'ala alam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk auto isyraq berapa menit lagi jamaah sekalian? Ya? 15. Ya, kita lanjut ya. Insyaallah setelah kita ngaji, ya sebelum kita bubar kita sholat isyraq atau syuruk. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadithi aidan, dan di dalam hadis juga, annahu yanzilu 'alal mayyiti arba'atun minal malaikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya turun kepada orang yang meninggal 4 malaikat. Berapa malaikat? 4 malaikat, arba'ah. Ya, arba'ah. Yang pertama malakun yajzibun nafsa min qadamihil yumna. Satu malaikat menarik roh dari kaki sebelah kanan. Ya, Masya Allah. Jadi satu malaikat menarik nyawa atau menarik roh dari kaki sebelah kanan. Wa malakun yajzibuha min qadamihil yusra. Satu malaikat lagi menarik roh nyawanya dari kaki sebelah kiri. Ya, makanya kan kalau orang meninggal dunia kan yang lumpuh itu biasa kaki. Kalau sudah lumpuh berarti sudah ditarik oleh malaikat pencabut roh, satu dari kaki kanan, satu dari kaki kiri. Yang ketiga, wa malakun yajzibuha min yaminihi. Satu malaikat lagi, berarti malaikat yang ketiga menarik nyawanya dari tangan kanannya. Wa malakun yajzibuha min yasarihi. Dan satu malaikat lagi, malaikat keempat itu menarik roh dari tangan kirinya. Tergambarkan jemaah sekalian ya. Jadi satu di kaki kanan, satu malaikat di kaki kiri, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Jumlahnya 4 malaikat. Kemudian kata Al-Qurtubi, wa rubbama thaqula lisanul mayyit. Dan terkadang, jadi ini nanti yang tadi kan temanya, dan orang berbeda-beda ya kondisinya ketika meninggal. Wa rubbama thaqula lisanul mayyit. Bisa jadi atau kadang-kadang lidah seorang si mayit itu, orang yang cabut nyawanya, sudah berat, sudah tidak bisa ngomong. Wa hum yajzibuna ruhahu. Karena 4 malaikat ini sudah mencabut rohnya. Ya. Min atrafil banani wa ru'usil asabi. Itu keluarnya, dicabutnya dari jari-jari, dari ujung-ujung jari. Kita punya 10 jari kaki dan 10 jari tangan. Dari situlah keluar 4 malaikat menarik itu. Inilah pada saat itulah kenapa sudah banyak orang yang tidak bisa lagi, lidahnya sudah tidak bisa berucap karena begitu dahsyatnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza wasalat ar-ruhu ilal qalbi. Kalau roh itu sudah sampai di hati, matal lisanu anin nutqi, maka lidah menjadi mati, tidak bisa ngomong lagi. Ya, jadi ketika sudah nyawa akan keluar secara keseluruhan, maka biasanya lisan sudah tidak bisa berucap. Wa jumi'atin nafsu fi sadrihi, dan berkumpullah jiwanya, rohnya di dadanya. Inda dzalika takhtalifu ahwalul mauta.
maka dalam kondisi itu orang yang meninggal dunia berbeda-beda kondisinya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita datang melihat orang yang sedang sakaratul maut, ada orang yang masih sadar ya, bahkan masih ada yang bisa ngomong, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ya kan? Tapi ada juga orang kalau kita menjenguk ketika sakaratul maut, ya jangankan bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya, sadar pun kadang-kadang sudah enggak, iya kan? Kira-kira kalau zaman kita sekarang ini banyakkan mana jamaah sekalian? Ketika sakaratul maut sadar atau sakaratul maut sudah koma? Ya, zaman kita sekarang ini jadi kan ada, mungkin saya sudah pernah menyampaikan di sini, ada di salah satu rumah sakit Islam itu melakukan satu penelitian. Jadi ditelitilah dari 1000 orang yang meninggal. Jadi kan ada di rumah sakit Islam itu ada orang-orang yang ditugaskan menemani orang-orang yang akan meninggal dunia. Itu kelebihan kenapa kalau ada orang tua kita sakit, lebih bagus di rumah sakit Islam. Karena nanti ketika ada saat-saat akan sakaratul maut, ada petugas ya yang mentalkinkan dia. Ya mungkin anaknya nggak bisa. Ada anaknya, ada orang yang ketika mau sakaratul maut orang tuanya, anaknya di luar negeri, cuma bisa telepon atau tidak sempat. Maka inilah orang-orang seperti ini yang bertugas itu. Nah, hasil survei itu atau hasil penelitian itu mengatakan bahwa dari 1000 orang yang mengalami sakaratul maut, cuma ada 7% yang sadar dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hanya 70 orang dari 1000 orang yang sadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita di dalam saat-saat kita menghadapi sakaratul maut, dan Allah Subhanahu wa taala ringankan kita dalam melalui saat-saat sakaratul maut. Kemudian jamaah sekalian, terakhir sebelum nanti kita kalau ada kesempatan tanya jawab, wa su'ila Maliku ibni Anas radhiyallahu anhu. Malik bin Anas, sahabat Nabi, ditanya, hal yakbidu malakul maut arwahal baragis, apakah juga malakul maut mencabut nyawa atau roh-roh kutu-kutu? Kutu ya, binatang-binatang apa kecil ya, kecoa, kutu apa gitu kan, dan sebagainya itu. Jadi Malik bin Anas tanya, apakah juga malakul maut itu mencabut nyawa mereka itu? Fa'atraka malikun tawilan. Lalu Malik bin Anas menunduk, ya cukup lama dia menunduk gitu, mendengar pertanyaan itu. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu dia angkat kepalanya. Faqala, lalu dia berkata, dia jawab. Dia balik bertanya kepada orang yang bertanya, alaha nafsun, apakah kutu-kutu tadi, binatang-binatang kecil itu, termasuk mungkin semut dan sebagainya, apakah juga punya jiwa, punya roh, punya jiwa enggak? Qalu lahu, mereka menjawab na'am, iya. Qala, lalu Malik bin Anas berkata, fa inna malakal maut, maka sesungguhnya malakul maut yakbidu arwahaha, juga mencabut roh-roh binatang-binatang kecil itu. Kalau Allah Ta'ala, lalu Malik bin Anas mengutip dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat As-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika pada waktu kematiannya. Dan juga di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, bukan hanya manusia, semua yang bernyawa maka pasti akan merasakan, bukan sekadar mengalami, tapi akan merasakan yang namanya kematian. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mudah-mudahan bisa menjadi peringatan bagi kita, menjadi alarm dalam kehidupan kita ini. Ya paling tidak sekali sebulan kita sama-sama belajar
dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan insyaallah, dan ini salah satu kelebihan Islam bahwa segala sesuatu bahkan yang gaib pun yang berkaitan dengan alam kubur, alam akhirat, semuanya ada ilmunya dan semuanya tidak ada yang dirahasiakan atau disembunyikan selama kita mau belajar. Inilah mengapa orang Islam itu tenang hidupnya, karena dia yakin bahwa setelah dia meninggalkan dunia pun dia ada guidance-nya, ada petunjuknya apa dan bagaimana nanti pasca kematiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, dan selanjutnya silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya.